Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal ini dengan membuka ujian 12 dari kelas 2C. Marilah kita belajar bersama tentang ketahanan nasional Indonesia. Yuk, kita langsung saja masuk. Nah, ketahanan nasional Indonesia yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kita masuk saja ke materi berikutnya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran untuk mentransformasi pengetahuan guna menetapkan strategi membangun kekuatan dan ketangguhan dalam rangka menangkal segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Selanjutnya yaitu konsep ketahanan nasional, yaitu sebuah pedoman yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan tanpa melepaskan unsur keamanan. Nah, berikutnya yaitu apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional atau TANAS adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berarti keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan yang mengembangkan kekuatan nasional di dalamnya, menghadapi dan mengatasi ATHG yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Nah, berikutnya adalah adapun istilah-istilah ketahanan nasional. Pertama, ketangguhan, kekuatan yang menyebabkan seseorang untuk bertahan atau kuat. Yang kedua, keuletan, usaha terus secara giat dalam kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan cita-cita. Baiklah, selanjutnya yaitu metode atau pendekatan Astagrata. Cara berpikir yang menyeluruh, yang integral, meliputi semua aspek kehidupan, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Dalam melakukan suatu sebagai manusia budaya, ia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya di dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yaitu aspek kehidupan nasional Astagrata, di mana meliputi aspek alamiah, posisi dan lokasi geografi. Selanjutnya negara, keadaan, dan kekayaan alam, kekayaan dan kemampuan penduduk. Yang kedua, aspek sosial masyarakat meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya yaitu sumber ancaman dalam negeri, di mana meliputi subversi, kegiatan yang membedakan atau menghancurkan, mengacaukan eksistensi kedaulatan, serta pengaruh atau membawa lawan, pemberontakan dalam negeri, yaitu ancaman residual, berbagai keadaan dalam masyarakat luar negeri, infiltrasi, subversi, sabotase, serta invasi. Berikutnya yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, menunggal. Yang kedua, mawas ke dalam. Dan yang ketiga, berkewibawaan. Yang keempat, berubah menurut waktu. Yang kelima, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi Wamkara dan Hansip. Yang pertama, Wamkara sebagai kekuatan rakyat siap dan berlatih merupakan pangkal bagi kesemestaan serta keserbagunaan pelaksanaan pertahanan nasional dan sumber pokok bantuan nasional.
Yang kedua, Kamra sebagai kekuatan rakyat yang siap atau terlatih yang merupakan kekuatan bantuan Polri. Dan yang ketiga, Hansip sebagai kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat yang dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang dan bencana alam. Nah, pasti kalian penasaran kan? Yuk kita lihat bersama-sama apa sih beritanya. Cekidot. Informasi lainnya, Saudara, di mana Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menyatakan ketahanan negara usai pemilu serentak masih cukup tangguh. Itu berdasarkan kesimpulan dari Laboratorium Ketahanan Nasional yang menjadi instrumen pengukuran ketahanan negara. Pagi ada keluhan, Pak. Situasi terkini pasca pemilu serentak 2019 mendapat perhatian khusus dari Lembaga Ketahanan Nasional. Berdasarkan instrumen pengukuran Laboratorium Ketahanan Nasional, Lemhanas berkesimpulan kondisi ketahanan nasional pasca pemilu serentak 2019 masih cukup tangguh. Kendati demikian, terkait ketahanan ideologi dan sosial budaya masih kurang tangguh. Jadi dari kelima gatra yang kita anggap berkaitan dengan proses demokrasi atau pemilihan umum, ada dua yang memang kurang tangguh. Pertama adalah ideologi dan sosial budaya. Dan ini sebenarnya adalah merupakan dasar konsensus berdirinya sebuah negara dan stabilitas negara. Lemhanas itu tidak punya kewenangan operasional, sehingga kita tidak punya kewenangan untuk menyusun kebijakan untuk langsung kita operasikan dan kita sodorkan kepada publik. Lemhanas pada dasarnya adalah lembaga pendidikan dan pengkajian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Lemhanas itu adalah kekuatan moral. Sebagai lembaga pendidikan dan pengkajian, hasil temuan Lemhanas ini diharapkan bisa dijadikan pedoman pemerintah dalam membuat kebijakan. Ilham Ardiansah dan Rosid Hidayat melaporkan dari Jakarta. Nah, kalian sudah melihat beritanya kan? Jadi kesimpulannya adalah ketahanan nasional atau TANNAS Indonesia, di mana kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Jadi ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka perjuangan mencapai tujuan nasional. Jadi konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan serta penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi para pendengar dan melihatnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe dan like apabila menyukai video tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.